Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengerjakan lampu sorot ya. Ini model-model seperti ini, lampu sorot. Ini ternyata dia pakai IC driver. IC driver tuh seperti ini. IC driver ada dua. Untuk spesifikasinya dia apa namanya ini ya, chipnya pakai 3 volt ini. Coba kita lepas dulu. Ini tadi ada garapan 2 ya. Ini saya juga masih baru pertama kali untuk mengerjakan yang tipe seperti ini. Nah, ini ada silikon dan di sini ini sepertinya lem G ini. Nah, karena silikon ini kan agak lama keringnya. Nah, dia dicampur dengan lem G supaya cepat kering. Nah, oke, terus ikuti video ini. Nah, kita akan mengerjakan dua lampu ini. Kerusakannya apa nanti bisa diketahui ya. Oke ya, kita kupas dulu kabelnya. Nah, ini tertulis di casingnya ini 50 watt ya, ini 50 watt. Dia pakai casing seperti galvalum ya, ini seperti besi. Kita singkirkan dulu. Nah, ini dia. Kita cek secara fisik, dia ada salah satu chip yang putus ini. Ini ya, satu chip putus. Apakah ada lagi yang lain? Sebenarnya nggak ada, cuma satu. Kan coba kita ganti nanti ya. Kalau yang ini dia nggak ada yang putus ya. Kita coba kita coba dulu menggunakan anti konslet. Anti konslet ini adalah bentar. Nah, oke. Anti konslet skemanya ada di gambar sini ya. Sudah sering kita bagikan. Fungsi dari anti konslet ini adalah ketika kita nanti cek lampu seperti ini ya, ketika ini dioda apa namanya, penyearahnya ini konslet, nah, dia nanti listrik rumah nggak ngejelek nanti. Nah, kalau konslet seperti ini nanti nyala seperti ini. Nah, itulah fungsi dari anti konslet, untuk mengamankan ketika kita proses servis ya. Ini kabel kuning nggak dipakai, kita pakai ini coba. Nah, terlihat di sini dia menyala, kan tetapi sangat redup sekali ya, sangat redup. Nah, ini redup sekali. Bisa jadi ini kerusakan pada IC-nya. Coba nanti kita akan lakukan penggantian. Dan kemudian yang satunya tentu saja ini mati ini kayaknya ya, karena dia LED-nya putus. Langsung saja kita eksekusi ya. Di sini kita cek. Nah, ini saya pakai HVDC. Kita cek tegangan chipnya ya, terdeteksi di situ 3 volt ya. Berarti ini pakai 3 volt. Nah, pakai 3 volt. Oke, sebentar, ini tadi ya, ini yang putus, dia berwarna hitam. Nah, untuk penggantiannya harus sama pakai 3 volt. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ini 3 volt.
Ini yang setengah watt ini lur. Nah, 3 volt setengah watt. Ini harganya 100 biji 10.000 ini di toko Shopee Dokter Lampu TV. 3 volt yang setengah watt 150 mA ya. Untuk letak emiternya saya perbesar. Nah, ini nampaknya seperti ini ya. Nah, ini di bagian yang ada geretannya ini adalah negatif dan yang atasnya adalah positif. Kalau dibalik seperti ini, nah ini negatifnya, yang atas positifnya. Nah, ini bagus, ini chipnya ada warna kuning-kuning, itu berarti ini pakai tembaga ya. Nah, ini seperti itu tadi ya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Di sini kita tidak pakai solder ya, atau alat pelepas chip. Kita pakai ini, korek. Kita pakai korek. Dan juga kita siapkan juga pinset ya. Nah, pinset seperti ini. Nah, untuk melepas chipnya. Di sini akan saya langsungkan, kita panasi saja dari bawah. Semoga saja ini enggak kembung ya. Oke, sudah. Akan saya berikan apa namanya, timah. Nah, timah bisa pakai timah biasa ataupun timah yang timah apa namanya ini, timah pasta. Kalau pengen lebih mudah ya timah pasta itu lebih cepat, karena kita nggak perlu manasi 2 kali ya. Timah pasta langsung tinggal kita taruh di bagian jalurnya. Bentar, saya ambilkan ini chipnya tadi ya. Untuk bagian lebar, nah ini lebar kita taruh di bagian lebar. Oke, tinggal kita panasi. Oke. Waduh. Nah, sudah nempel ya. Kan kita coba ini menggunakan HVDC ya. VDC apakah sudah nyala? Nah, sudah on. Ini agak nyala ya. Usahakan tipsnya untuk menyalakan chip ketika setelah pasang itu kita tesnya jangan seperti ini ya. Kalau kita tesnya seperti ini ketika yang sini dia tidak nempel, nah, nanti semuanya nggak nyala. Jadi kita tesnya harus di luar dari jalurnya ini. Nah, di sini bisa di sini ataupun di sini. Nah, kita tesnya. Nah, seperti ini. Berarti kalau seperti ini nyala, yang ini sudah nempel, yang ini juga sudah nempel, seperti itu. Kalau kita tesnya gini nanti nggak tahu ini sudah nempel apa belum, karena chiplet ketika kita ginikan saja kalau tidak ada di PCB juga nyala. Seperti itulah cara tips supaya bisa bagus. Oke, selanjutnya di sini kita bentar arahkan dulu kameranya. Nah, kita coba untuk menyalakan full rangkaian ya. Nah, ini sudah nyala normal ya. Semoga saja ini dia nggak rusak di bagian ininya, IC nya. Kalau rusak ya kita ganti nanti. Untuk IC driver ini sebenarnya lebih terang yang pakai induktor ya. Induktor model-model yang driver biasa itu ada induktornya. Kalau IC driver biasanya untuk terangnya masih kalah. Ini kita coba. Nah, nyala ya, nyala dengan terang. Pasti akan ripple seperti itu tadi. Di kamera dia seperti kedip-kedip ya. Nah, padahal ini untuk aslinya kalau kita lihat dari mata kita dia tidak kedip.
sudah menyala dengan sangat terang. Nah, oke. Wah, tapi ini kok nyala di bagian coba saya matikan anti konsletnya. Nah, anti konslet saya matikan. Nah, ini putus ya, putus. Berarti untuk IC-nya berarti ini dia konslet. Ini IC-nya, ini IC-nya konslet. Nah, karena ketika tadi kita nyalakan pakai anti konsletnya juga terbebani ya, nyala. Setelah anti konslet kita matikan, ini ternyata putus. Berarti bisa dipastikan kalau IC-nya ini sudah short ya. Solusinya kita ganti ya, kita kanibalkan dengan IC lain. Sebentar, ini kita ganti lagi. Bentar, koreknya tadi mana ini? Oh, ini. Nah, ini kita panasi pas di bawah dari chipnya. Oke, kita berikan sedikit timah seperti tadi ya caranya ya. Timah sedikit aja. Oke, perlu di zoom ini supaya kelihatan mantap ya. Oke, seperti itu. Dan kita ambilkan chip LED yang sesuai dengan voltase yang ada di PCB nya. Nah, untuk penggantian ini kita harus memperhatikan tegangan aslinya berapa. Kalau kita gantinya salah, nanti dia akan over. Alhamdulillah. Nah, kita panasi. Kita lihat ya, tuh timahnya. Nah, ketika panas dia akan seperti itu. Oke, sudah. Tinggal kita tes dulu apakah sudah bisa menyala dengan normal. Nah, nyala ya. Nah, baru IC-nya di sini. Nah, untuk bagian IC di sini kita akan ganti. Di sini saya punya kanibalan ya. Ini bekas emergency, driver emergency yang minusan ya. Sudah pada penyok. Di sini akan kita ambil di bagian IC-nya. Nah, untuk IC di sini untuk pin-pinnya nanti akan kita samakan ya. Nah, di sini kan jalur positif. Nah, positif dia nyambung ke tidak ada titik. Nah, ini kan ada titiknya, ini titik IC. Nah, ini titik IC. Nah, itu yang tidak ada titik dia ke arah positif. Ini positif ya, positifnya berarti ini IC-nya untuk pinnya sama. Nah, kita lepas dulu di bagian IC yang ada di sini. Oke, kita lepas. Oke, kita ambilkan dari sini. Kita ambil. Oke, untuk resistor yang di dekat IC ini
Saya nyoba pakai yang sama ya, pakai yang sama dengan yang ada di sini. Jadi ini airnya tidak saya ganti ya, tadi yang tidak ada titiknya ini adalah positif, jadi kita seperti ini. Nah ini kemudian satunya lagi kita putar. Oke, mungkin di video ini nanti untuk yang satunya tidak kita rekam ya, karena ini untuk mewakili, sudah mewakili penggantian IC di sini. Kita lihat di sini ya, untuk jalur ini. Nah ini kan positif, kemudian di sini jalur negatif yang tengah ini, tengah negatif. Nah, dan di sini negatif, kemudian di sini dan di sini dikasih R. Nah, ini seperti ini urutannya ya. Berarti ini sama ini. Nah, ini jalur positif, kemudian tengahnya, tengah ya, tengah, dia nyambung R ke sini. Kemudian yang ini dipisah ini bagian sini. Ini kan nggak nyambung ke sana. Yang ini ya. Ini sama ini kan nggak nyambung. Nah, berarti ini sama jalurnya. Coba kita pasang. Nah, belum. Sudah nempel ya. Oke, agak kosong ini. Kalau pakai korek seperti ini ya, pengennya cepat, berarti ya pasti gosong. Ini termasuk PCB yang bagus ini, meskipun kita panasi langsung los, panas banget, dia tidak kembung. Oke, kita kecilkan. Kita coba apakah sudah bisa menyala dengan normal. Oke, nyala, tapi nggak bisa pure ya ini ya. Coba saya cek untuk jalur-jalurnya sudah nempel ini. Sudah nempel. Nah, mungkin ini tegangannya kurang tinggi, jadi cuma seperti itu. Nah, kan kita coba langsung menggunakan PLN dengan anti konslet ya. Ini dengan anti konslet kita coba. Nah, nyala. Nah, kemudian di sini anti konslet dia sudah tidak dia sudah tidak membara ya, anti konsletnya bisa kita lihat di sana. Kalau tadi ketika belum diganti ini membara, kemudian ketika saya matikan anti konslet, di sini wattnya realnya 14 ya, tanpa ini masih belum kita matikan. Nah, ini kita matikan anti konslet, berarti dia real wattnya 14 ya, 13,9. Nah, di 14 watt, tidak 50 watt. Tidak sesuai dengan yang ada di tulisan ya. Oke, berarti fix itu tadi kerusakan. Ternyata ini di bagian IC-nya. Saya coba kita tutup dengan ini, apakah bisa mantap. Nah, coba, wush, mantap ya, jadi nyorot ini. Oke, mungkin kita kerjakan juga yang ini, mungkin nggak terlalu lama, sebentar saja. Karena ini cuma rusak di bagian IC-nya. Nah, kita ulangi seperti yang tadi. Ini IC-nya yang rusak, ini kita buang saja ini.
Nah, oke. Oke. Kita panasi di bagian IC-nya. Intinya tadi apa? Untuk pemasangan IC jangan sampai kebalik ya. Nah, oke. Buang. Oke. Dan kita carikan kanibalan. Nah, ini yang penyok-penyok ini. Kita ambil IC-nya. Kayaknya untuk IC seperti ini kayaknya bagus ini untuk diimpor ya. Jika mungkin kedepannya ada banyak LED tipe seperti ini, mungkin akan kita imporkan IC smart IC ya. Oke, kita lepas dan selanjutnya kita pasang. Untuk di titiknya, yang ada titiknya ini kita arahkan ke arah resistor ya, dan yang tidak ada titik ke arah positif, jalur positif ya. Tinggal kita panasi lagi. Sudah terpasang. Satunya lagi. Oke. Nah, semakin cepat aja ini. Bisa kita zoom dulu. Apakah sudah mantap pemasangannya? Sudah mantap ya. Selanjutnya adalah tinggal kita tes lagi. Wih, panas. Baru dibakar tadi di sini. Jadi masih panas ini. Kita tes dengan HV. Nah, cuma kedip-kedip karena ini tegangan HV-nya kurang tinggi. Oke. Kita on kan. Nah, mantap. Nah, di sana tertulis seperti tadi sama 14 watt ya. 14, kita matikan nanti konslet. Dia masih nyala dengan terang. Ya. Dan mantap, Masku. Bisa dicairkan ini. Sudah jadi. Mungkin berapa ya biayanya nanti ya? Kisaran mungkin 10 atau 15.000 mungkin satu ini. Dengan biaya tadi untuk chipletnya ya, yang tadi yang satu kan 2, jadi 200 rupiah. Nah, kemudian yang ini IC-nya ini kan kanibalan saya, jadi masih belum ada partnya. Kita ngitung aja untuk IC harga 1000-an atau 1.500, kalau 2 3.000 ya. Nah, jadi ini modal 3.000, yang itu tadi modal 3.200 rupiah. Jika ditarik 15, untuk yang ini sudah labanya sudah berapa tadi? Nah, sudah 12.000. Kalau yang satunya 11.800, sudah lumayan. Jika pengen lebih mantap bisa diganti driver yang 120 mA itu lebih terang dari ini. Nanti ya pendinginnya harus kita berikan grease pasta. Ini masih kita proses impor driver yang 120 mA. Tuh kemarin saya impor masih belum datang, sebanyak 5.000 biji kalau nggak salah. Driver model seperti ini ya, nanti akan kita jual di Shopee untuk mempermudah kita semuanya dalam servis lampu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Jangan lupa klik tombol suka dan komentar untuk mendukung channel kita semakin berkembang. Terima kasih.